Besti adalah maut. Faktanya dalam kehidupan nyata banyak yang merasa ditikung oleh sahabatnya sendiri. Contohnya selebgram Rahel V-nya yang mendadak mengungkap isu perselingkuhan sahabatnya Azizah Salsa dengan Salim Nauderer, mantan kekasihnya. Karuan saja, Azizah yang berstatus istri pesepak bola Pratama Arhan langsung melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jika Azizah konsisten setia, mengapa para sahabat yang menjadi bridesmaid di pesta pernikahannya memberikan cake bridal shower yang bertuliskan pesan Azizah jangan selingkuh? Namun tak cuma besti, soulmate pun bisa menjadi maut. Selebgram Aprilia Majid dan Cut Intan Nabila menderita lahir batin akibat perbuatan suami toksik mereka. Setelah 2 video KDRT-nya mencetak viral, apakah demi ketiga anaknya Intan Nabila rela berdamai dengan armor toreador suaminya? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kehidupan rumah tangga Azizah Salsa dan Pratama Arhan yang dinodai isu perselingkuhan, serta perjuangan Cut Intan Nabila dan Aprilia Majid dalam menghadapi suami toksik. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok Nurul Azizah alias Azizah Salsya, putri sulung anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, mendadak menjadi perbincangan satu Indonesia. Bukan karena mencetak prestasi mumpuni yang mengharumkan nama bangsa, seperti yang dilakukan oleh pesepak bola Pratama Arhan suaminya. Azizah justru mencetak viral karena isu miring yang menerpanya. Setelah diduga selingkuh dengan Salim Nauderer, mantan kekasih sahabatnya Rahel V-nya, selebgram berusia 20 tahun ini dituding sebagai pemeran video asusila yang mengebohkan publik pasca rilis di akun media sosial X 21 Agustus lalu. Ya, itulah kehidupan selebgram itu nggak bisa ditebak sebenarnya, mirip-mirip politik sebenarnya. Jadi mereka bisa menyembunyikan sesuatu. Kaget sih, di luar ekspektasi. Kalau masih bimbang juga antara itu benar si cewek ini atau enggak, apa bukan. Video tersebut itu jelas bukan suatu video rekayasa, ya, tetapi masih memang merupakan potongan. Potongan dari yang sebetulnya, ya, mungkin dari the whole story-nya, ya, dipotong. Jelas kalau pemotongan di sini karena yang dilihat adalah untuk membuat mengetengahkan pada sisi yang sifatnya adalah karena ada kelihatannya suatu anggota tubuh yang nggak patut lah, ya, yang intimnya di situ. Karena memang tidak ada suaranya, tentu itu jadi masih belum ketahuan itu siapa lawan bicaranya, ya, karena dari konten tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi itu juga memang adalah merupakan video dari chatting. Ya, saat bukan chatting dalam arti ada lagi video call. Kalau dibilang seberapa mirip, ya, jangan compare orang lagi video call tanpa makeup dengan dimiripkan dengan orang yang banyak di video di berbagai konten yang ada di internet yang sudah bermakeup. Jadi kalau dilihat seberapa miripnya adalah tentu dari seperti alis mata, ya, dan kemudian beberapa anggota tubuhnya. Bentuk dari areanya dia, area intimnya dia. Itu kalau dilihat dilakukan komparasi dengan yang lainnya itu ya sesuai. Nah, kemudian ada juga dugaan tinggal sekarang dilihat katanya adalah suatu tanda lahir. Ya, nah, saya sudah melihat, saya melakukan pengujian, tapi ngomongnya gimana ya? Kalau dibilang mau belak-belakan, lebih merupakan seperti bekas. Ya, pemeran wanita dalam video asusila berdurasi 14 detik itu sekilas bak pinang dibelah 2 dengan Azizah. Namun, apakah pemeran wanita itu adalah Azizah? Pakar telematika hanya akan mengklarifikasi jika diminta oleh pihak berwajib. Kalau dibilang ini suatu video lama, ya, masih belum ketahuan. Karena kalau dari baru cuma tampilan umum,
Ya itu saya bilang tadi, di sini ada satu rekaman digital ada, dan kemudian di-compare dengan wanitanya ada, dan bukti tanda yang saya bilang tadi bukan tanda lahir tetapi tanda perbuatan. Gitu, dan ada dari sana. Kalau di-compare dengan video-video yang sekarang, banyak juga video-video yang baru gitu kan, ya umpamanya dari bersangkutan. Nah, area itu nggak ada. Nah, sekarang tinggal perbuatan dia di sini bisa ketahuannya tadi dengan melakukan analisa hukum terhadap perangkatnya, ya, analisa hukumnya terhadap perangkatnya. Mirisnya, sebelum Aziza mengklarifikasi video syur mirip dirinya, selebgram yang memiliki 5,5 juta followers itu dipecat dari jabatannya sebagai CEO dan brand ambassador sebuah perusahaan kecantikan. Masih di tanggal 21 Agustus 2024, hanya beberapa jam setelah video asusila mirip dirinya mencetak viral, pihak brand kecantikan itu meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang muncul, sekaligus menyatakan bahwa segala bentuk kerjasama dan bisnis mereka dengan Aziza resmi diakhiri. Jika video asusila dan isu perselingkuhan Aziza dengan Salim hanyalah fitnah belaka, mengapa perusahaan kecantikan itu begitu gercep memecat Aziza secara tidak hormat? Atau pihak perusahaan kecantikan itu sudah memegang bukti kuat bahwa Aziza sebagai CEO dan brand ambassador mereka melakukan tindakan tidak terpuji yang bisa merusak brand kecantikan mereka? Yang pasti, pasca beredarnya video syur dan isu perselingkuhannya dengan Salim Noderer, kehidupan rumah tangga dan masa lalu Aziza Salsya ramai diobok-obok publik. Tak terhitung warganet dan penggemar sepak bola yang tidak terima andai Aziza benar-benar menduakan cinta Pratama Arhan. Emotikon menangis dan simbol kemarahan dengan dua tanduk kompak disematkan penggemar Arhan di kolom komentar Instagram Aziza. Mereka seolah ikut sakit hati ketika kebucinan Arhan pada Aziza yang tergambar dalam selebrasi gol seolah dibalas dengan pengkhianatan cinta. Kalau tanggapan aku sendiri, aku percaya ya kalau Aziza selingkuh. Tapi banyak juga kata-kata orang kalau misalnya isu perselingkuhan Aziza itu untuk menutupi isu-isu keputusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sangat disayangkan. Arhan itu sangat bucin banget. Orang di zaman sekarang cowok tuh susah nyari yang bucin. Dia mendapatkan, tapi dengan kabar kayak gini kayak wah, sakit sih hatinya sih, pasti rusak sih. Kalau itu terjadi real banget. Sebenarnya kalau dilihat dari berita itu kayak kemungkinan bisa terjadi ya, apalagi dari hal yang udah gampang viral sekarang, terus adanya juga video-video dan beberapa bukti, jadi cukup meyakinkan. Dan terlihat dari tanggapan Zizahnya juga kayaknya iya sih, jadi agak percaya ke sana. Saya percaya selingkuh itu biasanya juga ada kesempatan yang ada, kemudian juga ada mungkin kurang menghargai komitmen perkawinan misalnya, atau ya iseng-iseng senang-senang berhadiah misalnya. Tapi yang jelas biasanya orang selingkuh itu kadang hilaf ya, karena baru pertama kali, atau memang udah menjadi hobi karena tidak menghargai konsep perkawinan, sehingga dia cenderung merusak perkawinan itu dengan perselingkuhan. Nah, dalam hal ini menurut saya tidak bisa hanya dia yang berubah, tapi menurut saya juga harus ada juga konsultasi couple marriage ya, konsultasi pasangan, sehingga kita tahu apa penyebab dari seseorang selingkuh. Apakah memang kurangnya komunikasi atau kebutuhan yang lain gitu, sehingga kita bisa bicarakan, diskusikan dan cari jalan keluarnya. Berusaha meredam prasangka buruk, namun warganet dan penggemar Arhan tak bisa menafikan bukti digital yang terpampang nyata di media sosial, yang seolah menegaskan lembaran kelam yang dijalani Aziza saat Arhan merumput di luar kota dan mancanegara. Pasalnya, di lingkup circle-nya pun banyak yang meragukan Aziza bisa menjaga kesetiaannya sebagai istri. Faktanya, sejumlah bridesmaid di pesta pernikahan Aziza termasuk Fujian nekat menghadiahkan cake bridal shower bertuliskan pesan menohok, Aziza jangan selingkuh. Jika pesan di atas kue tart itu hanya candaan, mengapa sahabat Aziza mengemas candaan bernada ambigu yang bisa disalahartikan oleh publik? Waktu itu aku lagi di Jepang, terus
itu adik aku lagi bola kan Asia. Ternyata Abi, karena kita tuh di Jepang kan, Arhan waktu itu main di Jepang, jadi Abi ngajak Arhan, kenalan di situ. Waktu memilih menantu ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional, yang penting serius ingin membangun rumah tangga dengan anak kami dan serius ingin jadi imam yang baik bagi anak gitu loh. Jadi bukan lihat ini pemain bolanya. Dan kembali lagi sih untuk Arhan lagi, dia akan lanjut atau gimana gitu untuk hubungannya. Tapi Prihatin banget ya keadaan Arhan, apalagi dilihat dari gaya hidupnya Arhan dan awal mula gaya hidupnya Arhan dan juga siapa? Ziza. Itu kan berbeda banget ya. Kalau Arhan itu dia orang desa banget. Terus kalau misalnya Ziza tuh kan emang dari selebgram gitu ya. Jadi dari gaya hidupnya beda. Dan dampak buruk yang paling dikhawatirkan dari viralnya dua berita itu adalah mental Arhan. Pasalnya marwah Arhan sebagai kepala keluarga sekaligus aset bangsa seolah rontok di depan publik. Salah satu penggemar yang sempat menjenguk Arhan di Korea menyatakan bahwa kondisi Arhan sangat terpuruk pasca viral video Syur mirip Aziza dan isu perselingkuhan istrinya itu dengan Salim Nauderer. Performa Arhan di klub Suwon yang merupakan klub sepak bola papan atas di Korea menurun drastis hingga pesepak bola kelahiran 21 Desember 2001 itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sebulan ke depan, Arhan juga harus ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas guna menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ke Korea. Karena kalau ke Korea untuk saat ini belum ke sana karena visanya belum. Terus Arhan juga mau balik bulan ini juga akhir bulan, jadi buang-buang waktu kalau misalnya aku sana terus balik lagi bikin visa ulang lagi. Jadi mending nungguin di Jakarta aja. Kami berharap permainan terbaikmu seperti sebelum kamu mengenalnya akan kembali lagi. Lemparlah semua kenanganmu bersamanya sejauh kamu melempar bola ke depan gawang lawan. Kami tahu ini berat, tapi kami berharap kamu fokus untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga di bulan depan nanti. Urusan dia biar kami, netizen dan ultras Garuda yang menangani. Stay strong, Arhan. Selain ingin meretas karir di Liga Korea, Arhan juga tengah menabung untuk membiayai resepsi pernikahannya dengan Aziza di Jakarta dan Blora, kampung halamannya. Pasalnya, saat menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023, kabarnya semua biaya ditanggung oleh ayah mertuanya. Namun, sebelum mimpi Arhan menghelat pesta resepsi itu terwujud, banyak yang mendukung dirinya agar menyudahi pernikahannya dengan Aziza. Di media sosial bahkan beredar tagar #StayWithArhan. Coach Justin yang menjadi penggagas tagar #StayWithArhan menyerukan kepada penggemar Arhan di seluruh Indonesia untuk mensupport keputusan yang diambil Arhan sekaligus mengawal perkembangan karir Arhan ke depan dengan atau tanpa Aziza. Video ini dibuat khusus untuk aset berharga milik negara, bukan milik bersama. Teruntuk Pratama Arhan. Jika semua berita yang viral dalam 24 jam terakhir ini benar, kami berharap kamu bisa tegar menghadapinya. Kamu adalah salah satu pesepak bola terbaik yang dimiliki bangsa ini. Sakitmu akan menjadi sakitnya seluruh pecinta timnas Indonesia. Gue mau jelaskan kenapa gue bikin #IStandWithArhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Saling percaya satu sama lain, dua-duanya selayaknya pasangan aja. Gitu, senang sama main bola, tapi ketika masa dia jatuh, dia udah hilang, artinya juga hilang. Itu menurut aku pinter-pinteran gimana caranya untuk tetap memaintain uangnya.
Ya, bagi sebagian warganet, Arhan yang lucu dan bicaranya masih medok Jawa dianggap sebagai korban pengkhianatan istri. Rumah tangga Arhan digambarkan seperti hashtag soulmate adalah maut karena belahan hati yang namanya tertera di kaos bolanya diduga telah menduakan cintanya. Iya, sangat prihatin. Jadi cukup ngikutin juga Arhan gimana karena dia kan pemain sepak bola ya. Di mana sempat di saat pertandingannya itu dia kan sampai ada buka lepas pakaian dan tulisan Aziza itu saking sayangnya dia sama Aziza gitu kan. Dan cukup ngerasa kecewa sih saat tahu berita ini gitu dan emang sangat kasihan apalagi ada pemberitaan juga bahwa hal tersebut itu dibocorkan dari Kak Rachel Fenya juga. Surat terbuka untuk Syifa dan El Rumi. Mohon maaf banget kemesraan kalian harus kita stop dulu. Bukannya kita nggak support, bukan kita udah nggak sayang couple goals ini. Tapi Bang Arhan lagi butuh bantuan kita. Bang Arhan, ente kan jago lempar jauh Bang Arhan. Lemparkanlah dia jauh-jauh Bang Arhan. Sejauh mungkin, sejauh lemparan lawan Argentina Bang Arhan. Hashtag soulmate adalah maut juga bukan hiperbola bagi Rachel Fenya. Rachel mengaku mendengar kabar perselingkuhan Aziza dengan Salim mantan kekasihnya dari Arhan sendiri, seperti yang ia ungkapkan di Instagram. Meski screenshot percakapannya dengan narasumber anonim itu sudah dihapus dari Instagram, namun bukti digitalnya kadung tersebar di media sosial dan hiburan. Bahkan Rachel sempat memberikan emotikon ular pada foto Aziza di Instagram. Seolah belum cukup, Rachel juga menyisipkan backsound lagu Traitor milik Olivia Rodrigo yang syairnya kental dengan nuansa patah hati akibat dihianati oleh kekasih dan sahabat sendiri. Namun yang lebih mengejutkan, belakangan muncul narasumber anonim yang menyebut bahwa hubungan Aziza dan Salim sudah terjalin sebelum pria berdarah Jerman itu memacari Rachel. Itu kalau mereka kenal duluan atau gimana ya sebenarnya sah-sah aja, tapi kalau sampai setelah nikah masih berhubungan dan hubungan itu ke arah yang lebih jauh dari pertemanan, ya itu sangat salah sih. Harusnya ada jaga jarak lah ketika mereka sudah menikah kayak gitu. Biasanya apalagi udah dibantu diviralkan sama Kak Nikita Mirzani, biasanya itu suka bener gitu ya. Jadi agak-agak kalau Kak Nikita Mirzani udah ikut campur tangan atas pemberitaan tersebut, sepertinya itu benar terjadi deh. Ya menurut aku bener ya yang Rachel sebutkan itu, karena dilihat dari bukti-bukti yang Rachel keluarkan itu banyak gitu, dan Rachel sendiri bilang bahwa bukti tersebut bukan dilihat dari dirinya sendiri tetapi dari Arhannya pun bilang langsung gitu ke si Rachelnya. Dilihat dari media sosialnya si Arhan ini kayak dilihat lebih tulus gitu daripada si Zize. Kenapa? Karena di akun Instagramnya pun si Arhan itu terlihat yang paling sering posting si Zize. Terus kalau si Zize sendiri kayak jarang posting si Arhan. Dan sekali lagi Rachel Fenya spill alus isu perselingkuhan Salim dan Aziza. Selebgram berstatus janda itu diduga menggunakan second account miliknya yang bernama Lady Bird Raven untuk menyindir Aziza dan Salim. Di akun keduanya itu Rachel menulis, "Gue pikir lo temen gue, katanya mau baik-baik aja dan lain-lain, tapi ternyata rasanya pengen banget teriak depan muka sok polos lo berdua, tapi nggak bisa, jadi cuma bisa ditahan, pura-pura nggak tahu dan let go." Gue juga nanya kan sama teman-teman gue yang suka selingkuh ya. Mereka selalu bilang sebenarnya pas dia ketemu pasangannya si guilty-nya itu sampai ada di bawah. Kayak dia guilty banget sampai dia tuh nggak bisa nelen ludahnya sendiri. Kayak dia tuh kayak udah nggak bisa. Duh gimana gue mau jujur nanti gue diputusin. Kalau gue nggak jujur gue pusing sendiri. Untuk Kak Rachel sendiri itu hebat banget sih, karena walaupun dia emang tertekan dilihat dari statusnya di second akunnya yang bisa terekspos juga, tapi dia termasuk sangat berani, kuat. Pokoknya keren sih untuk Kak Rachel, dan pastinya kita selalu support. Belum cukup, Rachel yang pernah mereguk pahitnya diselingkuhi suami dan pacar seolah ingin mengatakan bahwa dirinya bisa hidup tanpa pasangan, terlebih jika pasangan adalah maut. Butuh apa lagi? Gak ada. Rachel udah punya semua. Udah di titik ini semua karena kerja keras sendiri. Cukup kali? Udah yuk daddy isunya, bisa kok tanpa laki-laki, kubur aja happy family itu. Menurut gue yang bikin
menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya. Iya. Bahkan gue sering banget, mantan-mantan gue ini sering banget digodain cewek. Cuman itu pasti akan jadi suatu hal yang toksik saat udah mulai adanya persembunyian atau perahasiaan ini gitu loh. Lo lebih menerima selingkuh yang one night stand atau yang nggak pernah ngapa-ngapain tapi chatan, teleponan dan gitu-gitu. Lebih sakit mana deh? Mau gue jujur, chatan, teleponan, komunikasi intens. Iya. Artinya pakai perasaan. Merasa disudutkan dengan postingan Rahel V-nya dan pemberitaan miring mengenai dirinya, Rabu lalu Aziza mengklarifikasi isu keretakan rumah tangganya. Aziza hanya menyebut rumah tangganya dengan Arhan tidak seperti berita hoax yang beredar. Namun, tak ada kalimat yang berisi klarifikasi terhadap isu perselingkuhannya dengan Salim Noderer. Cuekin aja kan, nggak ada untungnya dan nggak ada efeknya juga bagi hubungan aku. Itu mungkin hak dia juga ya, sebagai yang sedang dibicarakan. Kalau ada omongan-omongan beberapa akun yang kelewatan dan belum tentu kebenarannya juga karena belum dicek dari kepolisian dan lain-lain, tapi ngomongnya sudah terlalu berlebihan, ya wajar aja mungkin dilaporkan gitu, karena ya kita bebas berpendapat, cuman ketika terlalu berlebihan dan kadang-kadang bahasanya terlalu over, ya mungkin wajar aja untuk orang seperti dia gitu ya, yang jatuhnya public figure, selebgram, yang melaporkan itu wajar aja sih. Andre Rosiade, ayah Aziza, juga gercep mencarikan kuasa hukum untuk merehabilitasi nama baik putrinya. Kabarnya Aziza juga syok berat lantaran dirinya juga dituding selingkuh dengan Satria Ananta, mantan teman dekat Fujian. Seperti diketahui, Fuji adalah salah satu sahabat dan bridesmaid Aziza. Namun, pria yang tengah PDKT dengannya itu seolah ditikung oleh Aziza. Ega Marta Dinata, kuasa hukum Aziza, sudah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan fitnah dan berita hoax tentang Aziza. Baru aja kemarin gue gedek banget sama si Armor. Tadi malam nongol lagi sama si Aziza sama si Arhan, Gusti Agung. Gue masih belum bisa nangkepin apa-apa sih, karena gue bingung juga sih. Tadi malam rame banget ngomongin si JJ. Ya, Titi. Terus tadi pagi si Arhan upload sama si JJ. Masih nggak ngerti gue. Cuman dari cita-cita yang ada sih, POV dari gue lebih pro ke JJ gue sebenarnya. Karena ada beberapa bukti bahwa ya si Arhan juga lingkuh gitu. Ketempat yang maaf. Kita nggak ngosip, ini ngomongin bola. Karena Arhan is a good guy. Kan biasanya kan kalau udah banyak yang nge-DM gitu loh, akhirnya godane banyak. Jangan ya, berarti nggak tergoda. Setia ya berarti ya. Setia, satu ganteng atau karirnya melejit, bisa dibilang sukses loh. Setia loh bos. Setia ya tapi ya. Tawaran nakal udah belum. Tolak nakal ini diajak dari siapa gitu, yuk dugem sih apa gitu, dari siapalah teman-teman. Kamu nih? Iya, udah bos. Belum ada ya yang? Nah. Ada pun juga saya nggak mau. Jangan. Berbeda dengan Aziza, Salim Noderer seolah raib ditelan bumi. Namun sejumlah narsum anonim berusaha menguak masa lalu Salim yang diduga penuh skandal terlarang. Pengusaha muda itu diduga sering gonta-ganti teman kencan. Bak pepatah tidak ada api jika tak ada asap. Banyak warganet yang menyebut Salim dan Aziza tengah ketiban sial, seperti tupai yang sepandai-pandainya melompat akan jatuh juga. Mungkin harus bersabar atau enggak harus didiskusikan dengan pasangannya dan membuat klarifikasi kalau benar ini tuh bukan si Azizanya, bikin klarifikasi untuk tidak membanyak siurin berita-berita hoax kayak gitu sih, biar pada tahu dan lebih menjaga lagi si Azizanya. Menanggapi yang lagi rame Zize dan Arhan, mudah-mudahan sih hubungan mereka baik-baik aja ke depannya. Kita doakan selalu baik-baik aja, amin ya rabbal alamin. Drama,
Pasanganku adalah maut juga dirasakan oleh selebgram Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT dari Armor Toreador. Setelah berhasil memenjarakan suaminya, apakah Intan Nabila rela mencabut laporan demi perkembangan mental ketiga anaknya?